Iwan Fals, musisi legendaris Indonesia, mendadak mencuri perhatian publik. Senin 3 Februari 2025 kemarin, ia mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan bersama istri Rosana Listanto dan kuasa hukum Andika terkait sebuah kasus 4 tahun lalu. Ternyata Iwan dan Rosna menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan dicecar 16 pertanyaan dari penyidik. Saat ditemui awak media, pelantun lagu Bento itu enggan berbicara banyak terkait perkara yang dianggapnya sudah berlarut-larut tersebut. Ia mengaku kedatangannya adalah sebagai bentuk itikat baik guna memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik. Panggilan atau sehubungan dengan 4 tahun yang lalu ada kasus OI itu. Banyak, tapi bisa dijawab semua. Tadi itu berapa ya? 16 mungkin 15. VL alias dari IV semalam diperiksa bersama juga istrinya, ya, inisial RL, diperiksa ke Polres Metro Jakarta Selatan sebagai saksi yang melihat mendengar kejadian, ya, jadi saksi murni adalah saksi. Jadi kasusnya sudah lumayan lama, LP-nya adalah 393/1 kemudian 2022, kemudian dilaporkan tanggal 23 Juli 2022. Ini dilaporkan di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pelapor adalah ke inisial KS, korban inisial IB, terlapor inisial RE dan kawan-kawan. Kejadian atau TKP-nya di Jakarta Selatan, kemudian di Depok, lanjut di Bekasi. Usut punya usut, pemeriksaan baru-baru ini berkaitan polemik yang terjadi pada tahun 2021 lalu. Kala itu, Rosana Listanto sebagai Ketua Umum OI sempat melaporkan Indra Bonaparte, salah satu pendiri Organisasi Orang Indonesia atau OI, ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik dan UU ITE. Namun dalam perkembangannya, Indra justru melaporkan balik beberapa pihak termasuk seorang berinisial RE dan Rosana terkait pemalsuan surat berharga dalam proses pendirian OI sebagai organisasi berbadan hukum pada tahun 2022. Begini, jadi untuk kronologisnya berawal dari RL, ya, istri dari VL atau alias IF sebagai ketua umum, ya, dari organisasi atau perkumpulan dari fans IF. Nah, kemudian dari tahun RL menjabat ketua umum itu dari tahun 2013 sampai dengan 2021. Nah, kemudian dari situ sebagai ketua umum beliau itu harus melihat, ya, apa-apa saja yang kurang. Ada surat atau akta yang hilang atau memang tidak ditemukan. Dari ketua umum, ya, RL itu meminta RE untuk membuat kembali atau mencari salinan, ya, salinan dari akta tersebut. Dari RE menyarankan untuk membuat atau mengesahkan di Kemenkumham. Surat SK atau surat keputusan dari Kemenkumham itu sekarang ada di penyidik. Masalah muncul ketika dokumen legalitas organisasi OI disahkan oleh Kemenkumham. Dalam bentuk surat keputusan atau SK, Indra Bonaparte merasa tidak pernah dihubungi, dikonfirmasi atau memberikan persetujuan terkait penyertaan namanya dalam dokumen tersebut. Melalui kuasa hukumnya, ia melaporkan kasus ke Polda Metro Jaya, namun akhirnya dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. IP ini melihat ada namanya di dalam salinan SK Kemenkumham itu. Ya, nah, oleh karena itu dari penyidik lagi mendalami kasus yang dilaporkan.
dari korban merasa dia tidak diberitahu atau dikoordinasikan bahwa dia ada di dalam salinan SK Kemenkumham itu. Lantas, benarkah Indra menilai adanya dugaan kuat Iwan Fals bersama istrinya ikut andil atau setidaknya mengetahui terkait dugaan pemalsuan dokumen tersebut? Selain beberapa informasi yang diberikan, Iwan Fals tidak banyak menjawab pertanyaan lain dari awak media. Begitu pula kuasa hukumnya yang enggan menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari kasus yang disebutnya sudah bergulir dari tahun 2021 tersebut. Terkait kelanjutan proses hukum, ia juga mengatakan bahwa kliennya hanya akan menunggu hasil keputusan dari pemeriksaan penyidik. Om Iwan dan Tante Yos pasti kita baik menghadiri undangan wawancara ya Tante dan Om. Itu untuk memberikan klarifikasi dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyelidik untuk perkara yang sebenarnya sudah cukup lama ya, dari tahun 2021 kalau nggak salah. Jadi saya tinggal kita tunggu saja. Lalu apa sebenarnya yang membuat kasus yang menyeret Iwan Fals itu berlarut-larut dan kembali mencuat setelah sekian tahun? Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi, penyidik terus mendalami perkara, bahkan sampai saat ini sudah ada 7 orang saksi yang diperiksa. Di sisi lain, terkait pasal yang dilaporkan, para terlapor akan dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara jika terbukti bersalah. Penyidik sudah memeriksa 7 orang saksi, ya. Jadi jelas dari penyidik sudah bekerja rekan-rekan, ya. Dari kemarin juga sudah diperiksa mulai dari KS, kemudian IB, SA, S, lanjut dari semalam ya kita memeriksa juga VL alias IF, ya, dan langsung dan istrinya juga RL. Kemudian juga dari RI, ya, sebagai terlapor. Semua berjalan, semua sudah dilakukan, ya, sesuai dengan tugasnya penyidik. Namun demikian ini memang tidak mudah, ya, karena memang harus kita memeriksa dari keabsahan, kemudian semua juga dari yang terjadi itu harus mencari barang bukti tentunya, Mbak. Itu yang dicari, itu yang mungkin kelihatan lama, namun demikian kasus yang dilaporkan pasti ditangani dan terus berjalan. Kan di kasus ini adalah 263 KUHP dan atau 266 KUHP, yaitu pemalsuan surat berharga, ya, dengan ancaman masing-masing 6 tahun dan 7 tahun penjara.